Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Di sisi Yu Hao, ia juga sangat tercengang. Dia telah belajar semua hal tentang tulang rusuk naga emas yang ke-49 dan yang lainnya dari Guru Wang Yan. Dan dia hanya mengucapkannya tadi secara tidak sadar. Namun, dia tidak membayangkan bahwa tombak Wang Qi'er bisa memiliki asal yang begitu luar biasa. Diketahui bahwa tulang rusuk ke-40 generasi pertama naga emas juga disebut-sebut sebagai rahasia untuk menjadi dewa naga. Lihat, macan tutul tinta itu. Suara Mo-Xuan memecah keningan. Semua orang memperhatikan bahwa macan tutul di tanah yang telah tertusuk dan berubah menjadi emas oleh tombak naga emas dengan cepat mengering dan hancur, seolah-olah semua nutrisi yang mereka miliki dengan cepat menghilang ke udara. Wang Qi'er berkata dengan jelas, "Itu bukan apa-apa. Tombak naga emasku memiliki efek khusus menyerap energi kehidupan, dan setiap organisme yang dibunuhnya akan langsung diubah menjadi nutrisi untuk tombak naga emas yang akan memberi makan sebagian darinya kepada aku." Diam. Semua orang saling melirik dan istilah yang sama muncul di pikiran mereka. Itu adalah senjata ilahi. Zhang Lixuan adalah orang pertama yang pulih. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Qi'er, kamu harusnya tidak menggunakan tombak naga emas dengan begitu santai di masa depan. Kamu tidak dapat memberitahu siapapun tentang apa yang dapat dilakukannya." Wang Qi'er tampak acuh tak acuh saat dia menjawab, "Tidak apa-apa. Tombak naga emas adalah kebanggaan dewa naga, dan tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali orang yang memiliki jiwa bela diri naga emas. Tombak akan menyerap energi kehidupan dari benda lain yang menyentuhnya. Tanpa kendaliku, semuanya akan kering dalam radius 100 meter, karena akan terus menyerap energi kehidupan dari semua hal di sekitarnya, dan tidak ada bahan yang dapat menghalangi efeknya. Setelah ia menyerap energi kehidupan yang cukup, jiwa naga emas di dalam tombak akan dipicu dan akan membawanya jauh dan luas sampai menemukan orang yang memiliki jiwa bela diri naga emas atau seseorang dengan darah naga emas. Jika tombak mencapai naga emas yang hidup, maka tombak itu akan bergabung ke dalam naga sebagai tulang iganya dan memberi naga emas kesempatan untuk berevolusi menjadi dewa naga." Semua orang tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran dia bisa menggunakan senjata ilahi dari tombak ini dengan begitu tenang, karena ada begitu banyak rahasia dan nuansa mendalam yang terkandung di dalamnya. Ini juga berarti bahwa mungkin tidak ada orang lain di dunia yang bisa menggunakan senjata ini selain Wang Qi'er sendiri. Setelah Wang Qi'er menjelaskan rahasia di balik tombak naga emas, bahkan Wang Dong'er tidak berpikir bahwa dia bisa merebut cincin roh dengannya. Namun Yu Hao bisa tahu dari sorot mata Wang Dong'er bahwa dia masih tidak yakin dengan Wang Qi'er. Tepat ketika semua orang akan melanjutkan perjalanan mereka, mereka semua kembali waspada. Mereka semua berbalik ke satu arah, disiagakan oleh deteksi spiritual Yu Hao. 3 tokoh telah memasuki deteksi spiritual Yu Hao, tetapi mereka bukanlah binatang buas. Mereka adalah manusia. Tanpa ragu, mereka harusnya adalah penguasa jiwa, karena mereka bisa menjelajah begitu dalam ke hutan Stardo. Tetapi kelompok dari Shrek tidak merasakan rasa persahabatan meskipun mereka telah bertemu sesama master jiwa. Setiap orang yang datang ke sini berburu binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa. Konflik mungkin muncul jika mereka menargetkan binatang jiwa yang sama pada
titik ini, Zhang Lisuan dan Han Ruorwo menunjukkan kekayaan pengalaman mereka. Mereka menarik para mayat ke tanah, mengubur mayat binatang buas. Yu Hao baru menyadari apa yang terjadi. Mayat-mayat dikuburkan untuk mencegah pihak lain menyimpulkan tingkat kemampuan mereka. Baru saja mereka selesai menyembunyikan macan tutul ketika orang asing itu tiba di depan mereka. Ketika Yu Hao melihat mereka untuk pertama kalinya, dia sedikit terkejut. Rasa krisis yang kuat mulai memenuhi dirinya. Mereka adalah 3 penatua yang berusia setidaknya 70 tahun. Hal yang mengejutkan adalah mereka terlihat persis sama. Mereka bahkan berpakaian dengan cara yang sama. Mereka mengenakan jubah panjang keabu-abuan dan masing-masing memegang tongkat dengan warna sepenuhnya hitam. Hanya dalam hitungan detik, mereka sudah tiba di depan para siswa Shrek. Semua orang dari Shrek pergi ke formasi sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Zhang Lisuan datang di samping Wang Qi'er dan berdiri berdampingan dengannya. Penatua di tengah mengerutkan alisnya sedikit dan bergumam, "Banyak boneka." Suaranya serak, seolah-olah laringnya rusak. Sangat mengerikan untuk mendengarkannya. Penatua di sebelah kiri berkata, "Sepertinya ada bau darah di sini." Penatua di sebelah kanan langsung bertanya kepada mereka, "Siapa kalian? Dari mana kalian semua?" Zhang Lisuan tersenyum sedikit dan melangkah maju. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Salam para penatua, kami dari Sekte Cahaya Bulan, Kekaisaran Dowling." Penatua di sebelah kanan berkomentar, "Kalian semua tampak muda, tetapi dapat menjelajah begitu jauh ke dalam hutan Stardo. Sepertinya kultivasi kalian tidak rendah. Lepaskan cincin jiwamu agar kami bisa melihatnya." Ketiga tetua tidak hanya sama dalam hal penampilan, bahkan suara mereka sama-sama mengerikan. "Tetua, mungkin sedikit berlebihan untuk menggertak kita seperti itu." Suara lembut terdengar dari jauh sebelum wakil dekan Chai Mi'er berjalan maju dengan lembut. Dia tampak sangat lambat tetapi gerakannya instan. Dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum dia berada di depan yang lain dan berdiri di samping Zhang Lisuan. Penatua di sebelah kanan terkekeh dan menjawab, "Lihat, aku benar. Boneka-boneka kecil ini tidak mungkin berani pergi ke hutan sendirian. Mereka memiliki seorang penatua di sini. Baiklah, kalian harus melepaskan jiwa bela diri dan cincin jiwa untuk kami lihat." Chai Mi'er tertawa sedikit dan menjawab, "Kalian bertiga harus memenuhi syarat sebelum bisa membuatku melepaskan jiwa bela diriku." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mendorongnya ke depan. Penatua di sebelah kanan melotot dan mata kuningnya yang redup menjadi cerah. Dia juga mengangkat tangan kanannya untuk menyerang Chai Mi'er saat suara yang dalam dan redam menggema. Awan gas tebal meledak. Aliran gas ini melesat ke langit dan menyebabkan pohon di atas mereka bergetar hebat. Daun yang tak terhitung jumlahnya mulai turun dari langit. "Wow, budidaya 8 cincin." Penatua di sebelah kanan sedikit terkejut ketika dia melihat Chai Mi'er. Dia memutar bibirnya dan berkata, "Tidak heran kau berani bertindak begitu besar di depanku." "Hah? Budidaya 8 cincin?" Yu Hao mengamati diam-diam dari satu sisi dan mengangguk setuju. Entah itu Zhang Lisuan atau Chai Mi'er, mereka telah mengungkapkan kultivasi 8 cincin mereka untuk membingungkan lawan. Namun, dia juga kaget kemampuan 3 tetua ini berarti juga tidak di bawah 8 cincin. 3 daulo jiwa yang tampak bermusuhan. Mereka tidak akan mudah untuk berurusan dengan Dekan Chai Mi'er. Tetap tenang. Sepertinya kamu juga seorang daulo jiwa. Mengapa kamu harus menggertak kami? Aku hanya membawa anak-anak ini untuk mendapatkan cincin jiwa. Hutan ini sangat luas. Aku yakin kita tidak akan menghalangi kalian berdua." Penatua di sebelah kanan tertawa dan menjawab, "Kalian menghalangiku? Hah, tidak, terserah kalian untuk berkomentar. Mari kita lakukan dengan cara ini. Bantu kami melakukan sesuatu dan kami
akan membebaskan kalian. Kalian harus tahu bahwa tidak mungkin berurusan dengan kami bertiga jika hanya ada satu dolo jiwa di pihak kalian. Penatua di pusat berkata, ya, kalian semua bisa pergi setelah membantu kami menyelesaikan tugas ini. Penatua di sebelah kiri ikut berbicara. Itu bahkan mungkin bermanfaat bagi kalian semua. Jika binatang jiwa yang kamu buru sepanjang jalan cocok untukmu, kamu bisa menyerap cincin jiwa mereka setelah semuanya selesai. Dekan Chaimeer tersentuh ketika dia berkata, mempertimbangkan kultivasi kalian, aku khawatir apa yang kalian ingin kami selesaikan bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, kami tidak memiliki banyak sumber daya bersama kami, dan kami terdesak waktu. Penatua di sebelah kanan berkata, aku kira kamu tidak punya pilihan jika kamu ingin tetap di sini selamanya. Aku tidak keberatan menyia-nyiakan lebih banyak usaha selain itu. Tidak jauh dari sini. Penatua di tengah berkata, mari kita potong omong kosong ini. Saat dia berbicara, ketiga tetua melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Sesuatu yang aneh terjadi. Tangan kanan mereka yang memegang tongkat berubah keabu-abuan dan diselimuti oleh lapisan sisik keabu-abuan. Sisik-sisik ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka, termasuk wajah mereka. Tongkat mereka bahkan memancarkan cahaya keabu-abuan yang intens. Permata juga menyala dan mulai bersinar dengan warna merah segar. Hah? Alat jiwa? Yu Hao sudah membuat keputusan ketika dia melihat ketiga tongkat sebelumnya. Itu berbeda dari tongkat naga emas, perasaan logam, dan undulasi yang khusus untuk alat jiwa tidak bisa disembunyikan dari deteksi spiritual Yu Hao. Yu Hao bahkan lebih terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah alat jiwa. Dia percaya bahwa itu setidaknya adalah alat jiwa kelas 8. Dolo jiwa, 8 cincin yang memiliki alat jiwa kelas 8. Apakah mereka seorang instru jiwa kelas 8? Namun, mengingat intensitas undulasi kekuatan jiwa mereka, lebih tepatnya mereka lebih seperti penguasa jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa. Mereka kembar 3 yang sangat kuat. Tidak heran mereka begitu sombong dan percaya diri. Ini menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Dekan Chaimeer ragu sebelum mengangguk. Dia berkata, baiklah. Namun, bagaimana aku bisa mempercayai kalian bertiga untuk menepati janji dan membebaskan kami setelah kami menyelesaikan tugas ini? Suara tetua di sebelah kiri menjadi sedikit lebih lembut dan dia berkata, kami akan bersumpah dengan status kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan membelot pada janji kami? Setelah dia selesai berbicara, mereka bertiga berkata serempak, aku, Zhong Litian, Zhong Lidi, Zhong Liren, dengan ini bersumpah bahwa kita akan melepaskan orang-orang di depan kita setelah menyelesaikan tugas. Jika kita mengkhianati sumpah ini, mari kita mati dengan kematian yang mengerikan. Sumpah itu terdengar sangat normal dan biasa. Tidak ada masalah dengannya. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa cara bersatu di mana mereka membuat sumpah mereka yang menunjukkan bahwa mereka sangat terbiasa melakukannya. Chaimeer berhenti ragu-ragu dan mengangguk. Dia berkata, baiklah, akankah kalian bertiga memimpin jalan bagi kami dan memberitahu kami tentang apa yang kalian ingin kami lakukan secara rinci di sepanjang jalan nanti? Penatua di sebelah kanan adalah Zhong Litian, yang di tengah adalah Zhong Liren, dan yang di sebelah kiri adalah Zhong Lidi. Mereka dinamai surga, bumi, dan manusia. Nama keluarga mereka juga sangat aneh. Dekan Chai tidak ingat nama itu. Mereka adalah dolo jiwa dan harusnya terkenal di benua ini, tetapi Chaimeer belum pernah mendengar tentang mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka sengaja berusaha untuk menyembunyikan sesuatu di belakang mereka. Dekan Chaimeer melirik Zhang Lisuan dan berkata, semuanya ikut mereka. Pertahankan formasi, kita akan membantu mereka bertiga menyelesaikan tugas mereka sebelum kita terus mencari hewan buas lagi. Tatapan Chaimeer dan Zhang Lisuan bertemu dan Zhang Lisuan segera mengerti niatnya. Bagaimana mungkin tim Shrek ini takut pada seorang 3 dolo jiwa? Chaimeer tidak berkonflik dengan ketiga tetua karena dia ingin mengetahui
niat mereka yang sebenarnya dan juga menunggu untuk mengeksploitasi peluang yang lebih baik. Ketiga tetua berjalan di depan dengan cara yang persis sama. Mereka menarik jiwa bela diri mereka dan tongkat mereka mendapatkan kembali penampilan aslinya. Namun, gelombang kuat dari alat-alat jiwa kelas 8 ini masih meninggalkan kesan yang mendalam pada Yu Hao. Yu Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian terpenting dari tongkat adalah permata di puncak. Permata itu kosong, tetapi tampaknya ada susunan formasi yang sangat rumit di dalamnya. Hanya saja, gelombang kuat kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh susunan formasi mencegah deteksi spiritual Yu Hao dari melihatnya. Namun, ia masih bisa secara halus merasakan bahwa itu mirip dengan tongkat penatua Yi. Tiga penatua itu sangat cepat. Ketika jarak antara mereka jauh, mereka akan berhenti untuk menunggu. Dekan Chai Mi-er mengurangi kecepatan saat dia memimpin tim. Ketika Zhang Lixuan mulai bergerak, dia memberi tanda 4 dengan tangannya. Instruksinya jelas, semua orang seharusnya menjaga kecepatan mereka pada tingkat budidaya 4 cincin. Kecepatan mereka masih cukup cepat, bahkan pada tingkat ini, tiga tetua menyebutkan bahwa itu tidak terlalu jauh, tetapi mereka masih membutuhkan 2 jam sebelum mencapai tujuan mereka. Mereka bertiga berhenti, dan Zhong Litian berbalik untuk melihat kelompok Shrek. Dia memberi isyarat agar semua orang menjaga keheningan. Ketiga saudara itu berhati-hati pada saat ini. Mereka bahkan sedikit tegang. Dekan Chai Mi-er muncul di samping mereka bertiga dan bertanya dengan lembut, "Tetua, bisakah kamu memberitahu kami apa yang harus kami lakukan?" Zhong Litian berkata dengan lembut, "Ada sebuah gua tidak jauh dari sini. Ada binatang buas yang hidup di dalam gua. Kami akan mencoba menariknya nanti. Yang harus kamu lakukan hanya menyerang dan membunuhnya." Seperti itu, Dekan Chai Mi-er sedikit ragu saat dia bertanya, apakah mereka bertiga tidak memiliki kekuatan serangan atau tidak sederhana seperti yang dia pikirkan. Zhong Litian yakin ketika dia berkata, "Ya, seperti itu. Makhluk itu sangat licik. Kami tidak takut akan hal itu dan kamu tidak perlu melepaskan serangan habis-habisan terhadapnya dengan sengaja. Hanya saja jangan biarkan itu lari. Dia sangat cepat dan dapat dianggap sebagai makhluk jiwa tipe kelincahan. Liren, pergi dan keluarkan itu." Zhong Liren setuju kata-katanya. Dia mengetuk tongkatnya di tanah dan melewati semak-semak di depan mereka. Yu Hao mengubah deteksi spiritualnya. Dia juga membaginya dengan Dekan Chai Mi-er dan Zhang Lixuan pada saat yang bersamaan. Zhong Liren sangat cepat. Setelah maju ke depan sekitar 1 kilometer, ia mulai melambat. Tindakannya juga menjadi jauh lebih hati-hati. Setelah melewati beberapa pohon, dia akhirnya berhenti. Dia melihat pohon kuno tidak jauh di depannya dan perlahan mengangkat tongkatnya. Sisik-sisik keabu-abuan menelan tubuhnya sekali lagi. Sinar keabu-abuan tebal juga menyalakan permata pada tongkatnya yang bersinar dengan proyeksi. Tampaknya itu adalah binatang buas yang terlihat seperti tikus, tetapi itu benar-benar dibuat dari cahaya merah. Proyeksi ini terbang ke arah pohon kuno dengan cepat dan mulai menggali tanah beberapa meter dari pohon, menggali sampai ke gua. Yu Hao, Chai Mi-er, dan Zhang Lixuan menjadi gugup saat mereka mencapai titik ini. Bahkan kepercayaan diri Dekan Chai Mi-er sedikit goyah. Mengapa? Itu karena mereka adalah master jiwa jahat atau master roh jahat. Kemampuan Zhong Liren hanya bisa datang dari master roh jahat. Bukan hanya merah, tetapi warna darah Yu Hao memproyeksikan aura kesedihan yang dipancarkan oleh makhluk jiwa seperti tikus. Menggunakan deteksi spiritualnya dalam pikiran mereka, perasaan yang tebal, berdarah, dan roh yang bergetar adalah karakteristik khusus bagi master roh jahat. Yu Hao akhirnya mengerti untuk apa tongkat kelas 8 itu digunakan untuk menyegel roh-roh binatang buas. Zhong Liren memanggil roh makhluk jiwa untuk mencapai tujuannya. Cahaya merah darah menyala sebelum menghilang dan bumi mulai bergetar. Raungan marah terdengar dari gua. Di depan pohon kuno, sebuah kepala muncul dari gua. Yu Hao terkejut ketika dia melihat kepala itu. Itu adalah binatang buas yang dia kenal. Itu tidak diragukan lagi adalah seekor beruang cakar teror emas gelap yang sangat kuat. Dari ukuran kepalanya,
Yu Hao bisa mengatakan bahwa itu jauh lebih kuat daripada yang dia temui sebelumnya. Apakah ini beruang cakar teror emas gelap yang berumur 10.000 tahun? Beruang cakar teror emas gelap dengan budidaya 10.000 tahun dapat menantang binatang jiwa ratusan ribu tahun biasa. Jika ini adalah beruang cakar teror yang berumur 10.000 tahun, itu sama berbahayanya dengan seorang judul Doulo. Tiga tetua ini ingin berurusan dengan beruang cakar teror emas gelap 10.000 tahun. Tidak heran mereka tidak bisa membunuhnya sendiri. Setelah memprovokasi beruang itu, Zhang Liren mundur dengan cepat. Saat dia mundur, proyeksi cahaya yang menakutkan melintas sebelum menghilang. Beruang cakar teror emas gelap mengulurkan tangan kanannya dari gua. Cakar keemasan gelap yang menakutkan darinya meliputi lebih dari 50 meter. Dimanapun cakar keemasan gelap berlalu, semua tanaman langsung terkoyak. Aura tajam dan ganasnya bahkan meninggalkan 5 garis tanda hitam pekat di udara. Udara telah dicakar terpisah olehnya. Itu terlalu kuat. Ini adalah beruang cakar teror emas gelap, binatang jiwa transenden yang sama kuatnya dalam serangan dan pertahanan. Jika Zhang Liren tidak mundur dengan cepat, dia mungkin tidak akan selamat dari serangan beruang itu. Adegan mengejutkan terjadi. Beruang itu tidak bergegas keluar dari guanya dan hanya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan marah. Setelah itu, Zhang Liren menjerit menusuk. Setelah mendengar teriakan yang menusuk Zhong Lidian dan Zhong Lidi sama-sama senang. Zhong Lidi berkata, "Aku ingin." Zhong Lidian memelototinya dan memotong kata-katanya. Setelah itu dia menoleh ke Cai Mi dan berkata, "Ayo pergi, saudara lelaki ketigaku telah menemukan binatang jiwanya. Ayo pergi dan menjebaknya. Serang saja sebanyak yang kalian inginkan." Cai Mi juga berkonflik pada saat ini. Mereka telah bertemu dengan Mas Roh Jahat yang semuanya adalah Dolo jiwa. Dia tidak berpikir bagaimana cara membunuh mereka bertiga, tetapi bagaimana cara mundur dengan semua siswa halaman dalam. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.